Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etika komunikasi. Ya sebenarnya kalau pakai istilah etika komunikasi kan rasanya sangat kampus. Kalau pakai istilah pondok mungkin jadi akhlak muamalah. Nah, sebenarnya akhlak itu ya hubungannya sama orang lain kan, dan itu pasti sifatnya komunikatif. Oke, bismillah. Kita awali etika komunikasi dengan mbahnya filosof Aristoteles. Kenapa komunikasi itu butuh etik? Jadi Aristoteles ini punya teori. Mungkin orang pertama yang berteori tentang retorika. Cara ngomong yang menarik. Cara ngomong yang bisa tepat guna. Sebenarnya ini ilmu langka. Jarang orang yang mau mendalami. Mungkin kalian ada yang tertarik, belajarlah retorika. Hari ini banyak orang ingin menang kalau ngomong, ingin menang kalau debat, tapi tidak ngerti retorika. Akhirnya kemenangannya sia-sia. Sudah capek-capek gegeran, debat, menang, tapi musuhnya yang kalah tidak mau ikut pandangannya. Tetap dia ngeyel dengan pandangannya sendiri. Kenapa? Karena kebenarannya tidak masuk ke lawan bicara. Kalau versinya Aristoteles itu retorikanya keliru. Ada orang yang tidak pakai debat, ngomong 1-2 kata bisa merasuk. Orang terpengaruh. Sementara sini yang capek-capek debat sudah menang, kono ya tetap ngeyel. Itu mungkin kita kurang retorika. Hari ini kalau maki-maki kita ahli, tapi dalam hal retorika mungkin kita masih kurang. Katanya Aristoteles, ngomong yang tepat, yang persuasif, yang mempengaruhi, menarik perhatiannya orang, sangunya 3. Sangu itu apa bahasa Indonesia ini? Bekalnya 3. Logos, etos, patos. Etosnya nomor 1. Etos, logos, patos. Ini kayak jagoannya Three Musketeers. Etos, logos, patos. Etika komunikasi itu etos ini. Etos itu orangnya secara moral harus berkualitas. Bisa dipercaya. Kenapa tadi kamu debat ngomong menang, musuhmu tidak mau ikut kamu? Jangan-jangan dia masih curiga, wong kamu itu orangnya tidak bisa dipercaya. Kalau ngomong mencela-mencele, kemarin bilang apa, sekarang bilang apa, berarti kamu lemah di etos. Kalau kamu lemah di etos, sebagus apapun pikiranmu, gagasanmu, tidak akan ada orang yang mau mengikuti. Itu etos. Bangun etos. Orang yang etosnya kuat itu biasanya tidak perlu ngomong capek-capek, ngomong 1-2 kata orang akan patuh. Kalau bahasa retorika modern namanya truthworthiness, bisa dipercaya. Kenapa? Karena secara moral dia bagus. Jadi harus punya etos. Kalau belum harus dibangun. Aristoteles ini kan nanti yang pikiran-pikiran akhlaknya banyak diwarisi oleh para filosof muslim. Akhlak itu pembiasaan, harus dibiasakan. Tidak ada orang yang terlanjur tidak jujur ya Pak, tidak ada. Harus dilatih jujur. Saya itu terlanjur pemarah ya Pak, tidak ada terlanjur kalau akhlak. Kalau sekarang watakmu pemarah, dibangun biar tidak ngamuan. Jadi bangun kredibilitas moralmu. Nah, itu sangunya sebelum nanti komunikasi. Kalau orang sudah tidak percaya kamu dulu, ngomong apapun orang ya tidak percaya.
Sebagus apapun isinya, sebaik apapun isinya, orang tidak akan mau ikut. Kenapa? Karena lihat kamu yang ngomong. Oh, itu harus dibangun. Ya kayak model kamu kalau tiba-tiba bilang kita harus selalu mendekatkan diri pada Allah. Mungkin orang tidak percaya potonganmu. Modelmu kayak ngono wae kok ngomong mendekatkan diri pada Allah. Kenapa? Kamu harus bangun etos dulu. Kalau nasihati orang jadi soleh, ya kamu soleho dulu. Nanti mungkin waktunya, ini kan mahasiswa baru, waktunya ospek, waktunya pendadaran mahasiswa baru, biasanya kakak kelasnya kan harus rajin belajar. Nek modelnya kakak kelasnya orang lulus-lulus sampai semester 14 ya. Adik kelasmu cuma geleng-geleng, Allah mungkin gitu. Bangun etos dulu. Jadi harus truthworthiness. Bisa dipercaya dirimu seperti apa, nanti kalau menasihati orang, ngomong ke orang lain bisa langsung masuk. Kan ada cerita Mahatma Gandhi, mungkin pernah saya ceritakan tadi ngaji apa. Jadi satu ketika ada ibu-ibu datang ke Gandhi. Ibu-ibu ini sumpek sama anaknya. Dia punya anak, bawa anaknya. Anaknya ini punya penyakit, tidak boleh makan garam. Dinasehati bolak-balik sama ibunya, tidak bisa. Pokoknya dia selalu pinginnya makan garam. Akhirnya dibawa ke Gandhi. Sama Gandhi, wah saya tidak bisa kalau nasihati sekarang, ibu pulang dulu nanti kembali kira-kira 2 minggu lagi. Baru saya bisa nasihati. Akhirnya ditunggu 2 minggu, 2 minggu kemudian balik lagi ke Gandhi. Ini sudah 2 minggu Pak Gandhi, tolong anak saya dinasehati. Nasihatnya simple. Apa bahasa India itu? Pokoknya, nak, mbok kamu jangan makan garam. Cuma kalimat itu aja. Dan besoknya anak ini sudah nggak mau makan garam lagi. Ibunya heran. Kok aneh ya, tak nasihati sampai capek. Nggak jalan-jalan. Gandhi cuma 1 kalimat itu aja jalan. Ditanyain lagi ke Gandhi, Pak Gandhi kok bisa ya sampean ampuh tenan nek nasihati? Katanya Gandhi, enggak. 2 minggu yang lalu waktu ibu datang pertama kali ke sini, saya masih makan garam. Saya yang makan garam, tidak mungkin bisa nasihati anak ini untuk tidak makan garam. Maka waktu 2 minggu ini saya manfaatkan untuk pantang makan garam juga. Setelah 2 minggu mulai mungkin, kalau bahasa Aristoteles tadi, truthworthiness, dia jadi sosok yang bisa dipercaya kalau ngomong melarang makan garam. Sehingga ampuh. Makanya kalau di TV-TV banyak pejabat bilang, mari kita bebas korupsi, kenapa ndak ampuh? Jangan-jangan kan itu. Ya, jangan-jangan masih kesenggol dikit-dikit sama itu. Karena sosoknya sendiri ndak punya etos itu. Maka pertama-tama komunikasi efektif itu bangun etos. Bangun moralitasmu sehingga orang bisa percaya. Yang kedua logos. Etos ini yang kita bahas hari ini. Etika dalam komunikasi. Yang kedua logos. Logos ini masuk akal. Yang kamu omongkan bisa ditangkap orang lain. Itu namanya logos. Ya meskipun mungkin kredibilitasmu tinggi, kalau ngomongin ndak karu-karuan ngawur ya orang paham aja ndak. Gimana mau mengikuti? Dan yang terakhir patos. Patos itu emosi. Jadi tulus dari dirimu sendiri dan bisa mempengaruhi orang yang kamu ajak bicara. Buktinya kamu sukses komunikasi itu di orang yang kamu ajak bicara. Kalau dari kata-katamu orang kemudian jadi terpengaruh. Kalau sedih dia jadi nangis. Kalau senang dia jadi ketawa. Ini ada unsur patosnya.
emosi terlibat. Ya kayak penceramah itu, kalau penceramahnya semangat, orangnya wah jadi semangat. Kalau ngomongnya kayak saya gini, kelemek-kelemek, kamu jadi ngantuk. Loh itu berarti saya sukses, ada patosnya. Jadi ada emosi terlibat. Yang sini adem, sana ikut adem, tidur. Oke, jadi itu namanya patos. Jadi komunikasi itu kalau 3 ini terlibat, retorikamu bagus, sudah sukses. Ya nanti ada teori turunannya detail. Kapan-kapan kita ngomong itu ya, tentang retorika selama 1 bulan. Jadi itu etik dalam komunikasi.